Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuanita Syifaul Jannah, NIM 1801530072. Saya dari kelas B1 Mesin Learning. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai regresi dalam mesin learning dan praktikum regresi menggunakan Kaggle. Nah, untuk pertama di sini pengertian dari regresi. Regresi adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih. Regresi ini bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya. Nah, regresi ini termasuk ke dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Selanjutnya yaitu ada jenis variabel dalam regresi. Nah, variabel dari regresi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu variabel dependent dan independent. Yang pertama yaitu ada variabel dependent, di mana variabel dependent adalah sebuah variabel yang akan digunakan untuk memprediksi atau untuk mempelajari. Sedangkan variabel independent adalah sebuah variabel yang menjelaskan atau menyebabkan nilai target di variabel dependent. Nah, variabel independent dinotasikan dengan X dan variabel dependent dinotasikan dengan Y. Selanjutnya yaitu ada regresi linear. Nah, regresi linear merupakan suatu metode regresi yang paling sederhana. Metode regresi linear, variabel bersifat kontinu dan hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent diasumsikan bersifat linear. Nah, salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, hubungan antara variabel bebas, maka regresi linear dapat dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear univariate dan regresi linear multivariate. Regresi multivariate adalah regresi yang memiliki variabel yang lebih dari satu jenis. Kemudian, perbedaan dari simple linear regression dan multiple linear regression. Nah, pada simple linear regression, variabel bebas hanya ada satu. Sedangkan pada multiple linear regression, variabel bebas ada dua atau lebih. Selanjutnya yaitu formula simple linear regression. Nah, formula simple linear regression yaitu Y sama dengan alpha plus beta dikalikan dengan X, di mana Y merupakan respons variabel, sedangkan X merupakan explanatory variable. Alpha adalah intercept yang merupakan titik di mana garis linear menabrak titik sumbu Y. Sedangkan beta merupakan slope yang berpengaruh pada tingkat kemiringan garis linear yang terbentuk. Kemudian kelebihan dari regresi yaitu yang pertama, regresi cukup simpel dan mudah dipahami. Yang kedua, regresi dapat mengidentifikasi kekuatan pengaruh yang diberikan oleh variabel prediktor atau variabel independen terhadap variabel lainnya atau variabel dependen. Dan yang ketiga, yaitu regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai yang ada di masa depan. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dari regresi yaitu yang pertama, kemungkinan hasil prediksi tidak sesuai tetaplah ada. Hal ini karena hasil merupakan nilai estimasi. Kemudian, kekurangan regresi yang kedua yaitu penentuan variabel independen dan variabel dependen yang saling berkaitan terbilang cukup susah.
Nah, selanjutnya di sini adalah praktikum menggunakan Kaggle dengan simple linear regression model. Nah, langkah pertama yang digunakan yaitu menyiapkan dataset. Nah, dataset ini akan ditampung di dalam pandas data frame, sehingga perlu import pandas terlebih dahulu. Nah, di sini ada variabel tinggi dan variabel berat, di mana variabel tinggi di sini sebagai features dan variabel berat sebagai target. Nah, pertama import pandas SPD, kemudian mendeklarasikan variabel siswa, di mana siswa ini ada dua data, yaitu tinggi dan berat, yang masing-masing dideklarasikan dalam sebuah array. Kemudian, siswa underscore data merupakan sebuah variabel yang dia akan menampung data frame dari siswa. Kemudian, untuk menampilkan cukup siswa underscore data. Maka, karena dia menggunakan pandas, tampilan akan seolah-olah seperti tabel dan ini akan terlihat lebih rapi. Nah, kemudian untuk langkah kedua yaitu visualisasi data dalam bentuk grafik. Di sini menggunakan scatter plot. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan import matplotlib pyplot. Kemudian akan digunakan sebagai PLT. Nah, di sini siswa underscore data titik plot, kemudian kind-nya scatter, kemudian X-nya atau sumbu X ini adalah tinggi dan sumbu Y di sini adalah berat. Nah, kemudian PLT title ini merupakan judul dari grafik, yaitu data tinggi dan berat badan siswa SMA 1. Nah, ini tampilannya dia akan di atas grafik. Kemudian label dari sumbu X ini adalah tinggi badan dalam satuan cm. Di sini di bawah. Kemudian untuk nama label dari Y, dia adalah berat badan dalam satuan kilogram. Kemudian X-lim ini dari 100 sampai 200, yaitu dari batas angka untuk sumbu X yaitu dari 100 sampai 200, kemudian untuk yang sumbu Y dari 0 sampai 100. Kemudian apabila ditampilkan, dia akan menunjukkan data seperti ini. Nah, titik-titik biru ini merupakan titik-titik atau letak posisi dari setiap data yang ada di siswa underscore data. Selanjutnya langkah ketiga yaitu pemecahan data sebagai solusi dari data siswa dengan penyesuaian data terlebih dahulu. Nah, di sini mengelompokkan features dan target dalam kelompok yang terpisah dan mengkonversi data dari pandas data frame ke NumPy array. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan yaitu import NumPy as NP, kemudian X dia adalah NP array siswa underscore data yaitu data tinggi, dan yang Y dia adalah NP array dari siswa underscore data dengan data berat. Kemudian print atau menampilkan X, variabel isi dari variabel X, array dari tinggi, dan variabel Y yaitu array dari berat. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, X dan Y, yaitu terdiri dari satu baris dengan beberapa kolom. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengubah data array satu dimensi atau satu baris ini menjadi dua dimensi dengan pemanggilan metode reshape, yaitu pengubahan bentuk. Nah, di sini X sama dengan X titik reshape min 1,1, kemudian X titik shape, kemudian ditampilkan dengan X. Nah, di sini yang dirubah dari satu dimensi ke dimensi 2 adalah data dari variabel X atau data tinggi. Nah, kemudian yang kelima yaitu training simple linear regression model dengan import estimator class dengan pemanggilan scalar linear underscore model.
di sini untuk pembuatan objek model yang disimpan pada variabel model. Nah, langkah yang dilakukan yaitu import terlebih dahulu linear regression atau model yang akan digunakan, metode dari regresi yang akan digunakan. Nah, di sini menggunakan perintah from sklearn linear underscore model import linear regression. Kemudian membangun sebuah model yaitu menggunakan variabel model dengan perintah model sama dengan linear regression kurung buka kurung tutup. Nah, kemudian dijalankan yaitu dengan model titik fit x, y. Nah, model fit ini dijalankan dalam artian ini adalah untuk train atau untuk latih dari model linear regression yang dibangun. Kemudian yang keenam yaitu visualisasi SLR model dengan ukuran 200 dikalikan 200. Nah, di sini pada baris pertama yaitu x underscore vis sama dengan np array 0,200 titik recept min 1,1 di sini sebagai nilai features untuk garis linearnya. Sedangkan y underscore vis sama dengan model predict x underscore vis di sini y vis untuk menampung hasil prediksi yang dilakukan di variabel x underscore vis. Nah, selanjutnya yaitu ada visualisasi, yaitu masih scatter dari x dan y-nya. Kemudian di sini plt plot x underscore vis, y underscore vis, minus r di sini adalah untuk plotting garis merah atau linearnya. Nah, di sini ada PLT title masih sama seperti visualisasi data yang tadi sebelum dilakukan regresi, yaitu data tinggi dan berat badan siswa SMA 1, semuanya sama mulai dari PLT title hingga PLT sub. Kemudian ditampilkan atau dijalankan, maka akan menampilkan suatu grafik, masih seperti grafik pada visualisasi data yang tadi, hanya saja pada grafik ini akan ditambahkan satu garis linear yang merupakan hasil dari simple linear regression model tadi. Nah, garis merah ini merupakan representasi dari PLT plot x underscore vis, kemudian y underscore vis, dan minus r. Nah, minus r di sini merupakan garis merah ini. Kemudian x vis dia adalah titik mulainya dari x vis hingga y vis. Nah, kemudian untuk formula dari simple linear regression seperti pada materi tadi yaitu y sama dengan alpha plus beta dikalikan dengan x, di mana y merupakan response variable, x merupakan explanatory variable, alpha merupakan intercept yaitu titik di mana garis linear menabrak titik sumbu y, dan beta merupakan slope yang berpengaruh pada tingkat kemiringan garis linear yang terbentuk. Nah, yang terakhir yaitu melihat nilai intercept dan slope atau nilai alpha dan betanya, yaitu menggunakan perintah print f-intercept model intercept underscore, dan untuk slope yaitu model cov. Nah, di sini apabila dijalankan, dia akan menunjukkan bahwa nilai intercept adalah minus 37,89 sekian, dan untuk slope-nya yaitu 0,57 sekian. Nah, sekian penjelasan atau presentasi dari saya, mulai dari sedikit materi mengenai regresi tadi hingga praktikum simple linear regression model menggunakan Kaggle. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.